Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, ya mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ya, kita tahu bahasa resmi bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia, dan juga sebaliknya bahasa resmi Bank Malaysia adalah bahasa Melayu. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan tidak ketinggalan tentunya menghargai bahasa negaranya sendiri. Ya, kita mempunyai bahasa Indonesia, bahasa yang cukup terkenal, ya, cukup disegani di negara luar, ya, mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang favorit bisa dikatakan, ya, karena di negara-negara luar sana, bukan saja di Asia, di Eropa, itu bahasa Indonesia juga dipelajari, masuk dalam mata pelajaran untuk sekolah, ya. Jadi mempelajari bahasa Indonesia. Ada cuitan dari seorang marga Malaysia, ya, itu mengatakan bahasa mereka, bahasa Melayu itulah bahasa yang sempurna, tapi dirusak oleh bahasa Indonesia. Itu kata mereka, ya, dan dibalas oleh salah seorang warga Indonesia, ya. Bagaimana videonya, ya, kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada sebuah cuitan netizen negara tetangga yang mengatakan bahwa bahasa Melayu itu sudah sempurna, tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Kemudian ada cuitan lainnya yang mengatakan sebaiknya gunakan bahasa Melayu karena dipertuturkan oleh 4 negara, sementara bahasa Indonesia cuma digunakan 1 negara. Cuitan ini kemudian ditanggapi oleh seorang influencer Indonesia dan memberikan pemahaman kepada si pencuit asal negara tetangga ini dalam 2 videonya. Ya. Nah, ini ada teman kita yang menyarankan pakai bahasa Melayu untuk 4 negara yang akarnya bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Mohon maaf, kami orang Indonesia menolak, ya, dan para pemimpin kami sudah menolak saran bahwa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa ASEAN, ya. ASEAN harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama komunikasi di antara anggota-anggota ASEAN yang menggunakan akar, ya, bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, asalnya dari bahasa Melayu, dan kalian boleh paham, ya. Jadi kalau ASEAN nak mencari bahasa persatuan ASEAN selain bahasa Inggris, bahasa utama, bahasa Indonesia yang paling depan, ya. Warga kami 280 juta orang, terbanyak di ASEAN. Tanah kami, wilayah kami 45% daripada wilayah ASEAN, ya. Jadi kami berhak mengatakan mayoritas berkuasa, ya. Kamilah mayoritas di ASEAN, ya. Sombong bukan, ya. Itu natural, ya. Hukum alam sudah macam itu. Kami yang besar, kami yang banyak, bahasa kami banyak dipakai oleh warga ASEAN, maka bahasa kamilah yang terdepan, yang harus dipakai menjadi bahasa utama di ASEAN dan menjadi bahasa pemersatu ASEAN, ya. Jadi mohon maaf, bukan kita sombong, ya, tapi itu adalah realita yang harus kalian terima, ya. Jadi tak payah kita gunakan dialek yang ada di negara yang berpenduduk 20 juta orang, 5 juta orang, atau 500.000 orang.
ya. Dan kalian pun dalam bercakap, ya, berbicara bahasa ini, ya, kalian masih campur aduk dengan bahasa Inggris, kacau balau, ya. Dan kalian pun tak paham mana bahasa baku, ya. Tata bahasa kosakata pun kalian lupa. Ya, kadang-kadang ini saya cakap bahasa ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia apa? Ya, kosakatanya. Lalu gunakan bahasa Inggris karena di otak ini keluar yang lewat ini bahasa Inggris, ya. You cakap bahasa Inggris. Nah, seperti ini saya cakap you, ya. Ya, itu dia campur dengan bahasa Inggris, ya. Ya, refleks bahasa Inggris, tak bisa lepas dari bahasa Inggris. Macam mana nak gunakan bahasa Anda, ya, kalau Anda sendiri tak paham bahasa Anda tak bisa konsisten menggunakan bahasa Anda secara baku, ya. Tata bahasa, kosakata, ya. Kami orang Indonesia boleh ngomong, ya, boleh berbicara, boleh cakap, ya, berjam-jam dalam bahasa Indonesia baku, ya. Kalian mana bisa? Kalian selalu campur dengan bahasa Inggris. Ya, tengok itu, lihat semua komentar kalian, ya. Selalu ada bahasa Inggrisnya itu. Tak bisa lepas itu. Mohon maaf ya teman-teman semua, ya. Jangan marah-marah kepada saya. Saya tak ada maksud menghina, ya, tak ada maksud menghina. Apa sih bahasa itu? Bahasa itu adalah alat komunikasi, ya. Tak payah kita bersombong-sombong. Orang Indonesia tak akan sombong bila bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa utama ASEAN, bahasa resmi dari ASEAN, ya. Dan adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dan bahasa yang akan dipakai di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam itu bukan menguntungkan kami, menguntungkan kalian yang ada di Malaysia, di Brunei, dan di Singapura. Karena apa? Kalau kalian buat lagu, buat film dalam bahasa Indonesia, karya-karya Anda bisa dijual ke negara kami dan bisa diminati oleh warga negara Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu pasar pangsa pasar Anda. Ya, ciptakan lagu dalam bahasa Indonesia, ciptakan film dalam bahasa Indonesia. Ya, itu bisa Anda jual ke negara kami. Ya, dan tengok itu warga Australia, mereka di sekolah belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia, betul, ya. Di Tiongkok, fakultas bahasa asing, ya, sekolah-sekolah bahasa asing di Tiongkok. Di Jepang, di Korea, mereka beramai-ramai belajar bahasa apa? Ya, belajar bahasa kami, bahasa Indonesia. Ya, YouTuber dari Korea itu belajar bahasa apa? Belajar bahasa Indonesia. Orang Jepang belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kenapa mereka tak mau belajar bahasa yang lainnya di Asia Tenggara? Ya, yang Melayu versi-versi yang lainnya. Kenapa? Tak payah mereka belajar bahasa-bahasa Melayu versi lainnya. Kenapa? Mereka belajar bahasa Indonesia semua boleh paham. Ya, 280 juta boleh paham, plus jiran-jiran 20 juta, 5 juta, tambah lagi 500 ribu boleh paham. Ya, sekali belajar, sekali mengayuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Itu peribahasanya, ya. Jadi bukan kita sombong, bukan kita ingin memaksakan kehendak, ya. Ini sekedar saran. Ya, secara logika jika ASEAN memerlukan bahasa pemersatu, bahasa utama, ya, selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah yang paling terdepan yang harus dipertimbangkan. Oke? Pun ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar, ya, bahasa Melayu itu sudah sempurna tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Paham itu, ya. Mohon maaf, bukan dirusakkan. Tidak ada kaum manapun yang merusak bahasa Melayu, ya. Bahasa itu berevolusi, ya. Kalau Anda pandai, Anda berpendidikan, Anda tahu sejarah, bahasa itu mengalami proses evolusi, ya. Kenapa begitu banyak timbul bahasa macam-macam? Karena apa? Keterpisahan geografi. Dan sekarang bahasa Indonesia adalah majority, ya. Dialek Melayu yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Indonesia, ya. Dan warga Malaysia saya sarankan untuk belajar dan bercakap dalam bahasa kami.
Demi keuntungan Anda, bukan demi keuntungan kami. Begitu juga dengan warga Singapura dan Brunei Salam adopsi bahasa Indonesia baku untuk dipakai sebagai acuan untuk belajar bahasa Melayu ya di negara masing-masing. Jadi gunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya. Itu saran ya. Kalau Anda tak mau menerima dengan alasan apapun, itu adalah hak Anda. Kami tak bisa memaksa ya. Tapi keuntungan kembali lagi kepada diri Anda. Anda buat konten TikTok dalam bahasa Indonesia ya, warga kami akan menonton konten Anda dan mungkin bisa menyukai konten Anda. Kalau Anda cakap Malaysia, kita kepala pening dengar. Mohon maaf ya, kita bukan maksudnya menghina. Itu kembali lagi kepada Anda. Karena apa? Keuntungan buat warga Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura untuk belajar bahasa kami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku Melayu untuk negara Anda masing-masing. Oke, jika kita mengikuti perkembangan aspek kebahasaan di negara tetangga, dapat dikatakan sebenarnya yang merusakkan bahasa Melayu itu adalah mereka sendiri, karena mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris dalam satu pertuturan. Sementara jika ditelah, justru Indonesia lah yang membumikan dan memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa asal dari bahasa Indonesia, dan kemudian dipopulerkan ke dunia hingga diakui oleh UNESCO sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Dan bahasa Indonesia kini sudah banyak dipelajari di 57 negara lain di dunia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga terhibur dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.